Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan Anda tonton videonya, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Bangku Kuliah. Oke, pada pertemuan kali ini jadi kita akan membahas satu terminologi dalam asuransi, yaitu premi asuransi. Nah, jika Anda ingin tahu lebih dalam mengenai premi asuransi ini, silahkan Anda tonton videonya sampai selesai, jangan di skip supaya Anda lebih mudah untuk memahaminya. Nah, jika ada yang kurang jelas, silahkan Anda komen di channel, nanti kita akan respon seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita tentang premi asuransi. Nah, salah satu unsur yang penting di dalam asuransi tentu di sini adalah adanya premi asuransi. Nah, apa sih sebetulnya premi asuransi itu? Jadi, pertama ini kita lihat pengertiannya, sejumlah dana yang akan ditarik oleh pihak perusahaan asuransi. Kemudian berikutnya biaya yang ditanggung dan harus dibayarkan nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Jadi intinya di sini kita melihat dari dua perspektif. Pertama, dari sisi perusahaan, itu adalah dana yang ditarik oleh pihak perusahaan asuransi dari nasabah. Tapi kalau dari sisi nasabah adalah biaya yang ditanggung dan di-store dalam hal ini dari ke pihak perusahaan asuransi. Nah, itu adalah sederhananya. Sekali lagi bahwa premi kalau dari sisi perusahaan asuransi itu adalah dana yang ditarik dari nasabah, sedangkan dari sisi nasabah itu adalah biaya yang di-store ke pihak perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi. Kemudian kita melihat dari batasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi. Di situ dikatakan bahwa premi itu adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian asuransi. Nah, ini jelas ya. Jadi di sini penetapannya dilakukan oleh perusahaan asuransi atas dasar kesepakatan bersama, jadi antara kedua belah pihak. Kemudian yang berikutnya, uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Setelah dia nyetor, maka pihak perusahaan untuk kewajiban adalah untuk memberikan manfaat kepada nasabahnya ketika dia mengalami risiko maupun tidak mengalami risiko. Nah, tujuan premi pertama dari sisi nasabah kita lihat, yaitu pertama itu adalah untuk pemerataan biaya. Jadi nasabah tidak akan membayar atau mengganti biaya secara penuh atas semua kerugian atau masalah yang mungkin dialami. Jadi ketika misalkan kondisinya ada nasabah ini masuk ke rumah sakit dalam artian dia mengalami risiko, maka biaya yang ditanggung oleh pihak pasien dalam hal ini nasabah asuransi yang seharusnya dibayar penuh, maka karena dia ikut asuransi maka biaya itu bisa jadi dia tidak bayar sama sekali karena nanti diklaim dibayarkan oleh asuransi akibat dari premi yang sudah dibayarkan, atau paling tidak dia bisa diganti kerugian yang dialami untuk tidak secara full. Artinya bisa untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan ketika biaya itu melebihi biaya yang tertera dalam polis asuransi atau premi yang ditentukan di dalam polis itu. Kemudian yang kedua, memperoleh jaminan perlindungan. Nah, ini jadi untuk mendapatkan jaminan tersebut sebagai bentuk mewakili. Jadi ini salah satu tujuan dari premi distorkan itu, salah satunya adalah untuk mengaktifkan polis. Kemudian polis ini ketika dia masih aktif maka bisa menjadi salah satu jaminan untuk mengalihkan risiko jika terjadi pada diri seorang nasabah. Tapi kemudian yang kedua kita lihat dari sisi perusahaan. Premi ini adalah penghimpunan dana
Itu tujuannya. Jadi dana yang dibayarkan oleh nasabah dalam bentuk premi akan dihimpun dan dikelola oleh perusahaan asuransi yang berkembang. Jadi dana ini kan terkumpul dari seluruh nasabah. Jadi tanpa ada nasabah maka perusahaan tidak memiliki dana yang cukup nanti tentu dalam operasionalnya. Karena itu maka dana yang terkumpul dari setoran premi itu akan diinvestasikan oleh pihak perusahaan ke investasi tertentu yang nanti kemudian dana ini bisa berkembang. Kemudian yang kedua itu penyimbang asuransi. Jadi asuransi akan mengatur sedemikian rupa agar pembayaran premi seimbang dengan risiko yang ditanggung. Jadi pada prinsipnya setiap perusahaan pasti ingin profit dan paling tidak balance, gitu ya. Dalam artian dia tentu tidak mau perusahaannya itu menanggung lebih besar daripada cash flow yang masuk ke dalam perusahaan asuransinya. Jadi prinsipnya adalah sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu fungsi premi kita lihat yang pertama, mengembalikan pertanggungan pada posisi ekonomi sebelum terjadi risiko. Jadi ini tentu bagi nasabah. Jadi tadi ya, kalau uang yang dibayarkan untuk pembiayaan kesehatan itu kemudian nanti dia bisa dikembalikan dalam bentuk pemberian manfaat, ya. Yang kedua, mengembalikan tertanggung dari pilot hingga mampu berdiri pada posisi seperti sebelum terjadi kerugian. Nah, ini juga pilot itu artinya bangkrut, ya. Ini kalau kita lihat dari misalkan bentuk asuransi atau polis asuransi itu kan bermacam-macam. Misalkan selain polis asuransi jiwa, kesehatan, itu juga ada properti. Jadi kalau properti ini misalkan mengalami gangguan kemudian menyebabkan pilot, seorang itu oleh pihak perusahaan asuransi nanti bisa untuk mengembalikan dia pada posisi sebelumnya, jadi dia tidak mengalami kerugian. Nah, ini pentingnya ya kita memiliki asuransi. Lalu sekarang kita lihat pembayaran premi itu seperti apa modelnya, ya. Jadi secara garis besar ada dua. Pertama pembayaran langsung, yang kedua pembayaran cicilan. Nah, pembayaran langsung ini biasanya penanggung tidak mau mengeluarkan polis sebelum premi lunas. Nah, itu ya, jadi penanggung tidak mau mengeluarkan polis sebelum premi lunas. Syarat diterbitkannya polis setelah kemarin kita bahas, yaitu harus bayar biaya akuisisi. Setelah itu dia bayar, maka diterbitkanlah kemudian polis, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian penanggung berhak menahan polis sebelum premi lunas. Jadi itu ya. Ini yang kedua, pembayaran langsung. Jadi kalau dia belum lunas preminya, maka dia tidak akan mendapatkan polis. Makanya seperti yang kita sudah bicarakan di polis sebelumnya, salah satu bukti pembayaran itu adalah polis. Oke. Kemudian yang kedua pembayaran cicilan. Jadi bisa dicicil. Biasanya kesepakatan bersama ini, ya. Kemudian di KS pembayaran juga bisa jadi sini contoh ya, biasanya kalau pembayaran itu nanti biasanya per bulan, ada juga yang sekali bayar, ada yang 3 bulan, per 6 bulan, ada yang sekali setahun. Itu tergantung dari kesepakatan di awalnya. Makanya sekarang kita lihat jenis premi, ya. Jadi ada di sini pertama ada premi asuransi kesehatan. Biasanya ini premi ini untuk memberikan manfaat seputar kesehatan, ya, seperti biaya rawat inap, ya, kemudian operasi, kalau misalkan dengan perawatan gigi, persalinan hingga rawat jalan. Ini adalah untuk asuransi kesehatan. Sedangkan asuransi jiwa itu adalah memberi premi dengan manfaat supaya dapat memperoleh uang pertanggungan untuk ahli warisnya. Itu kalau asuransi jiwa, ya. Kemudian premi asuransi pendidikan, ya, ini biasanya dipergunakan untuk mempersiapkan pendidikan bagi anak. Pembiayaan bisa juga melalui asuransi. Kemudian premi asuransi kecelakaan, ini juga salah satu jenis premi, ya. Jadi biasanya ini karena kecelakaan. Yang pemerintah juga punya namanya dasar harja, salah satunya. Kemudian berikutnya premi asuransi perjalanan. Nah, ini jadi untuk mendapatkan klaim pertanggungan seputar perjalanan seperti biaya medis waktu perjalanan jauh, kemudian gangguan perjalanan, ya, seperti itu. Kemudian premi asuransi properti sama, ya.
Jadi jika ada bencana seperti adanya gempa, banjir dan sebagainya itu, jadi ini juga di asuransi itu ada ya. Kemudian kendaraan juga ini saat ini juga sedang berkembang. Jadi bisa karena kerusakan atau kehilangan kendaraan itu juga sekarang ada yang disediakan oleh dalam bentuk produk-produk asuransi ya. Oke, berikutnya kita lihat sekarang faktor yang mempengaruhi premi ya. Yang pertama itu adalah profesi nasabah. Jadi semakin rumit dan berisiko pekerjaan nasabah tersebut maka semakin besar pula besaran preminya. Jadi kalau profesi-profesi yang biasanya memiliki risiko tinggi, jelas tentu akan pembiayaannya akan tinggi. Jadi profesi misalkan di sini ya, Anda sebagai tenaga kesehatan misalkan di ruang-ruangan yang gawat, yang misalnya darurat, kemudian di ruang ICU, tentu risikonya juga besar. Kemudian misalkan polisi, tentara, ini juga risikonya besar ya. Jadi itu salah satu yang mempengaruhi premi. Kemudian kebiasaan hidup nasabah, kebiasaan berkaitan dengan kesehatan. Misalkan di sini ya, merokok, kemudian pola makan yang kurang bagus gitu. Bahkan juga di sini bisa menyangkut hobi ya. Kalau hobinya naik gunung atau hal-hal yang ekstrim itu juga akan mempengaruhi nanti preminya. Kemudian riwayat kesehatan nasabah. Ini terkait risiko ya, pada orang dengan riwayat penyakit ringan, berat, atau bahkan itu memerlukan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Nah ini yang dikaji pada saat penentuan premi nanti sebelum dituangkan dalam kesepakatan di polis ya. Berikutnya prinsip asuransi dalam hal ini adalah preminya bagaimana. Yang pertama itu ada competitiveness atau fleksibel. Jadi penentuan premi ini juga harus bisa melihat saingnya. Jadi bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, kan banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang memberikan produk yang sama, tetapi juga ini harus diperhatikan ya kemampuan dari kompetitor itu. Jadi kompetitor itu dia makin rendah, tentu kita harus menyesuaikan, karena kalau dia terlalu tinggi tidak bisa bersaing harga yang sudah ditentukan dalam premi dengan perusahaan lain, maka perusahaan juga tidak akan bisa berkembang. Bahkan nanti nasabah mungkin juga tidak banyak yang tertarik seperti itu. Makanya dalam penentuan premi ini jadi harus dia kompetitif, artinya juga fleksibel. Jadi bisa juga karena situasi tertentu kemudian nanti premi itu bisa turun atau juga nanti bisa premi itu naik karena situasi. Makanya dia di sini sifatnya namanya competitiveness dan fleksibel. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika dalam posisi untung ya pihak perusahaan tidak mau menurunkan premi. Sedangkan di satu sisi biasanya kalau kenaikan harga dari premi itu biasanya kalau pihak nasabah jarang yang bisa nanti mengklaim untuk melawan kebijakan dari asuransi. Biasanya ini sifatnya satu pihak jadinya kalau sudah begitu ya. Kemudian berikutnya itu adalah yang kedua, adekuasi atau kecukupan. Jadi dalam penentuan premi ini pun juga jadi harus perusahaan itu harus memiliki kemampuan untuk membayar premi, membayar klaim nanti yang kemudian dilakukan oleh pihak nasabah gitu ya. Makanya di pertemuan yang lain kita sudah singgung, jadi perusahaan itu harus memiliki jadi risk based capital. Jadi kalau perusahaan itu tidak sehat itu ya, maka nanti bisa jadi tidak mampu untuk membayar premi, membayar klaim kepada pihak nasabah seperti itu. Makanya ini juga prinsipnya harus dikaitkan dengan kecukupan permodalan atau dana ya. Kemudian rasional ya, rasional atau not excessive ya, jadi tidak
berlebih-lebihan juga dalam penentuan tarif. Ya biasanya perusahaan jarang ya kalau tarif ekstrim turun, itu jarang ya. Tapi kalau tarif ekstrim naik biasanya ini juga sering terjadi itu dalam perusahaan-perusahaan pembiayaan. Kemudian berikutnya itu equity atau adil. Jadi penentuan tarifnya itu pun juga harus berdasarkan risiko yang sejenis seperti itu ya. Nah, artinya kalau penyakitnya sejenis dengan risiko yang terjadi, maka itu juga harus diperhatikan di dalam penentuan premi. Oke, sekarang kita masuk di berikutnya, itu ada namanya resto ya. Resto itu nanti kita akan jelaskan dalam istilah-istilahnya. Itu bagian pengembalian premi, namanya restorno ya, restorno. Bila mana itu terjadi ya, jadi pertama itu karena gugurnya perjanjian, yang kedua karena pihak nasabah itu menyetorkan lebih, ini juga harus dikembalikan. Kemudian tidak instrument interest tidak bisa diasuransikan, misalkan itu juga harus dikembalikan. Kemudian kondisi jaminan, biasanya karena di kondisi jaminan misalnya dia dipersempit seperti itu ya. Ini salah satu kapan harus dikembalikan, nanti kita elaborasi ya lebih dalam. Nah, kalau menurut pasal 281 KUHD, itu dalam segala hal di mana persetujuan asuransi tidak berlaku untuk seluruhnya atau sebagian untuk menjadi gugur, asalkan tertanggung berbuat dengan itikat baik, penanggung harus mengembalikan premi baik seluruhnya maupun sebagiannya. Jadi menurut pasal 281. Lalu mengenai besarannya, pasal 635 di sini dijelaskan, bila perjanjian gugur dengan itikat baik, penanggung berhak atas ganti rugi sebesar 0,5% dari harga pertanggungan bila tarif premi kurang dari 1%. Jadi artinya apa? Dia dikembalikan tapi nanti ada potongan biaya seperti itu ya untuk pihak perusahaan asuransi. Sekarang kita masuk ke istilah-istilah terkait dengan premi. Yang pertama itu ada namanya aktuaria atau aktuaris. Yang aktuaria adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang bagaimana mempelajari sebuah risiko, memprediksi risiko ke depannya. Karena kalau aktuaris ini adalah bagian atau orang yang menghitung premi pada asuransi. Itu tenaga ya diperkerjakan untuk khusus menghitung besaran premi dari seorang nasabah kaitan dengan risikonya. Kemudian berikutnya anuitas. Ini pembayaran berkala yang dilakukan perusahaan asuransi pada waktu tertentu. Jadi ini sistemnya ya, sistem pembayarannya. Kemudian biaya top up, biaya muncul saat pemegang polis melakukan pembayaran premi berkala dan premi tunggal. Biaya top up itu, jadi kita menaikkan biaya seperti itu ya. Jadi dari misalkan dari biaya sebelumnya 150.000 jadi 200.000, itu namanya biaya top up. Kemudian cuti premi, jadi kondisi saat nasabah ingin berhenti membayar premi sementara karena berbagai sebab. Jadi ada juga istilahnya cuti, jadi itu diperbolehkan ya, jadi cuti premi. Kemudian ini sudah dijelaskan automatic claim down. Ya, itu ketentuan pengambilan otomatis nilai tunai dari polis apabila nasabah belum membayar premi sampai masa tenggang berakhir, seperti yang kita jelaskan sebelumnya sudah ya. Jadi boleh perusahaan asuransi itu nanti memotong dari biaya premi yang disetorkan sebelumnya dari nilai investasinya untuk diberikan kepada nasabah sebagai talangan modelnya seperti itu. Kemudian batas potong, ini biaya yang harus dikeluarkan pemegang polis untuk menutupi kekurangan biaya yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada rumah sakit. Nah, ini tiga terjadi risiko kemudian di rumah sakit pihak dari pasien atau nasabah itu mengalami pembayaran ya. Itu dia hanya membayar sesuai dengan biaya pertanggungan sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam polis. Berikutnya ada namanya lapse, jadi premi asuransi yang sudah melampaui masa tenggang dan tidak pembayaran lanjut hingga masih efektifnya berhenti.
Jadi ini polis yang mati. Jadi kalau kita bahasa sederhananya ya, karena dia tidak ada setoran. Kemudian dia sisi dia yang dikeluarkan saat penerbitan polis. Nah, ini juga sudah kita singgung. Lalu kemudian ada di istilah data baru, kalau ini biasanya di asuransi syariah, itu dia dikenal dengan nama tabaruk, yaitu pengumpulan dana yang berasal dari peserta yang mulanya dilakukan berdasarkan kesepakatan. Nah, ini kan salah satu juga yang mirip dengan pengertian dari premi kalau kita lihat dari hal yang secara konvensional atau secara umum ya. Berikutnya ada flat rate. Flat rate itu pembayaran premi yang sama rata sejak daftar hingga asuransi berakhir. Jadi ini sejak misalkan kalau dia masa setoran premi itu selama 2 tahun, maka dengan biaya misalkan 150.000, maka selama dia dalam 3 tahun itu jadi setorannya sama seperti setoran awalnya, jadi tidak ada kenaikan ya, seperti itu. Walaupun juga tidak ada penurunan karena dia flat gitu. Kemudian ada istilah joint life annuity, yaitu pembayaran premi akan berhenti jika pihak tertanggung meninggalnya. Nah, ini biasanya pada asuransi itu ditentukan. Jadi begitu pihak asuransi bisa nasabah itu meninggal, maka dia secara otomatis berhenti. Jadi tidak diberikan kepada ahli warisnya untuk melanjutkan seperti itu. Misalkan dia sekarang baru masuk 6 bulan kemudian meninggal, maka setelah itu dia berhenti. Jadi sementara misalkan di dalam kontrak polisnya itu dia 2 tahun misalkan seperti itu. Jadi kalau tidak ada ketentuan kaitan dengan pengalihan untuk kelanjutan dari penyetoran premi kepada ahli waris, maka dia tidak akan sisterkan, artinya berhenti sampai di sini saja. Kemudian ada kontribusi, jadi ini juga istilah yang sama dengan premi dalam asuransi syariah. Kemudian berikutnya ada istilahnya ada lapse notification, yaitu pemberitaan secara tertulis dari perusahaan kepada pemegang polis jika polis sudah hangus. Nah, ini jadi sebelum polis itu sudah jadi gini, ketika polis itu sudah mati, maka nanti supaya pihak nasabah tahu, maka nanti dikirimkan dia surat atau notifikasi bahwa kaitan dengan polisnya sudah mati ya. Ya, ini semacam pemberitahuan sebetulnya. Kemudian grace period, jadi batas akhir pembayaran premi maaf ya, yang harus dilakukan oleh nasabahnya, ada grace period namanya, sudah kita juga singgung dulunya. Kemudian ada namanya waiting period, yaitu masa tidak adanya pembayaran premi karena satu sebab, juga masuk di dalam terkait dengan premi. Kemudian ada namanya maturity date, jadi tanggal jatuh tempo kalau kita bahasanya ya. Jadi tanggal yang telah disetujui pada saat suatu perusahaan membayarkan sejumlah tunai uang. Jadi tanggal yang disetujui pada saat suatu perusahaan membayarkan sejumlah uang tunai. Nah, ini itu namanya maturity date. Kemudian ada namanya reset, yaitu cadangan premi yang dimiliki nasabah asuransi akan dihitung pada pertengahan tahun. Jadi ada cadangan namanya main reserve. Kemudian ada fair ya, jadi pihak pembayar premi. Kemudian ada police levy, ya, penghentian pertanggungan sebagai akibat tidak dibayar premi sesuai kesepakatan dalam polis. Seperti yang kita jelaskan sebelum juga. Jadi kalau dia sudah levy, maka tidak bisa dipakai untuk mengklaim atau menuntut pihak perusahaan untuk ganti rugi akibat dari terjadinya risiko, karena polisnya sudah tidak aktif seperti itu ya. Kemudian premi top up. Nah, ini premi tambahan yang dibayarkan di luar premi dasar dan rutin, biasanya ini dalam asuransi unit link, artinya di samping proteksi dia juga bisa dalam bentuk investasi atau tabungan. Nah, itu dia bisa lakukan namanya premi top up. Kemudian berikutnya yang nama istilah lain yaitu quarterly premium. Jadi durasi pembayaran premi dilakukan setiap 3 bulan sekali. Ini mekanisme pembayarannya ya. Kemudian ada namanya premi rate.
Jadi suku premi yang ditetapkan asuransi dalam asuransi kendaraan atau properti. Jadi ini artinya apa besarannya juga ya. Kemudian berikutnya ada namanya regular premium policy. Jadi suatu polis yang menghendaki pembayaran premi berkala, bisa 4 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Lalu ada namanya single premium policy, polis dengan sekali bayar dilakukan di muka saja. Jadi tidak mau repot, banyak uangnya, maka itu bisa disetorkan langsung sekali store. Misalkan kalau dia punya setoran 500.000, dia punya masa pertanggungan selama 12 bulan atau 1 tahun, maka dia nanti tinggal kalikan 500 kali 12 gitu, sekitar 6 jutaan ya. Ya seperti itulah yang langsung dibayarkan di awal sepertinya. Ini kalau tidak mau repot ya. Kemudian berikutnya ada namanya adekuasi. Adekuasi tadi juga masuk dalam prinsip penentuan premi ya, sudah kita jelaskan. Jadi premi harus menghasilkan cukup uang untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi. Kemudian not excessive ya, tarif jangan berlebihan. Kemudian ada restorno, jadi pengembalian premi. Dan terakhir ada provisi penyelesaian, yaitu biaya untuk memproses pengembalian premi dibebankan kepada tertanggung dan dikurangkan terhadap premi yang dikembalikan. Ini juga istilahnya ya. Berikutnya ada reduksi premi, yaitu potongan besarnya premi disebabkan keadaan tertentu seperti single premi atau pembayaran melalui lembaga keuangan. Biasanya ini kaitan dengan biaya administrasi. Jadi kalau Anda misalkan, itu contoh nasabah itu menyetor melalui bank, maka dia akan kena nanti ya biaya namanya reduksi premi. Kemudian class rate. Class rate itu tarif premi yang berlaku untuk semua jenis risiko sejenis. Jadi itu sama ya tarifnya. Jadi untuk risiko yang sama gitu. Kemudian ada merit rating. Jadi penentuan tarif premi berdasarkan besarnya risiko masing-masing. Nah ini kajiannya ya, yang dilakukan oleh aktuaris, nanti dia yang menentukan seperti itu. Oke, itu aja video kita kali ini untuk pengantar kuliah terminologi asuransi. Silakan Anda tonton lagi videonya sampai Anda mengerti. Kalau tidak mengerti, silakan Anda komen di channel. Nanti kita akan bahas dan respon ya dengan lebih jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.